Malam Jumat Kliwon itu berbeda dari malam-malam biasanya. Bulan menggantung sempurna di atas langit dusun Lemah Bang, seolah mata langit tengah mengawasi bumi dengan tajam. Udara dingin menggigit tulang, tapi peluh justru membasahi leher mereka yang lewat di dekat petilasan Syekh Siti Jenar. Pohon beringin tua yang menaungi petilasan tak bergerak meski angin bertiup kencang, seakan waktu membeku di bawahnya. Di langit, terlihat cahaya samar membentuk lingkaran putih, seolah menandai tempat itu sebagai wilayah yang tak boleh sembarangan dimasuki. Warga dusun memilih mengunci pintu dan memadamkan lampu. Mereka tahu, malam ini, penjaga lama sedang bangkit dari diamnya. Di tengah malam yang semakin senyap, suara gamelan halus terdengar entah dari mana asalnya, menggema pelan seperti dari perut bumi. Para peziarah yang datang, jumlahnya ratusan, tiba-tiba terdiam serentak. Tak ada yang berbicara, tak ada yang berani bergerak. Wajah-wajah mereka tampak tegang, dan beberapa menangis tanpa sebab. Asap dupa yang mengepul dari berbagai penjuru justru mengarah ke satu titik, pusara batu tua yang konon tak pernah berlumut meski hujan turun bertahun-tahun. Konon, pusara itu tak menyimpan jasad, melainkan menjadi titik simpul tempat ruh Syekh Siti Jenar menjelma dalam cahaya bagi mereka yang dipilih. Aditya, pemuda dari desa seberang, melangkah dengan tubuh gemetar. Ia tidak pernah percaya tahayul, namun malam ini tubuhnya seakan ditarik oleh kekuatan yang tak bisa dijelaskan. Ketika ia mendekati makam, tanah di bawahnya berdenyut pelan, seolah bernapas. Matanya menangkap sesuatu berdiri diam di balik asap putih yang menebal, sebuah sosok manusia berjubah panjang, berjenggot putih, berdiri dengan tongkat kayu yang memancarkan cahaya merah redup. Sosok itu tak memiliki bayangan, dan tanah tempatnya berpijak tak menyentuh rumput. Ia tak bicara, tapi mata Aditya membeku seperti terseret ke dalam jurang tanpa dasar. Aditya menunduk, lututnya bergetar. Ia merasa ruhnya diurai dan dibaca. Tiba-tiba angin berhenti, waktu seolah mati. Dupa yang menyala padam serentak, menyisakan kesunyian mencekam. Dari langit terdengar suara berat namun tenang, bukan suara manusia, tapi tak juga seperti malaikat. Tak semua yang datang akan kembali dengan harapannya, hanya yang hatinya jernih seperti embun sebelum fajar. Aditya tersungkur, matanya menatap tanah. Saat ia mencoba berdiri, sosok itu telah hilang, namun di tanah tempat ia bersujud, kini tumbuh satu kuntum bunga putih yang tidak ada satupun peziarah lain melihatnya. Malam itu, petilasan Lemah Bang telah membuka tirai gaibnya, dan Aditya baru saja mengetuk pintu keajaiban yang belum tentu bisa tertutup kembali. Sejak malam itu, Aditya tidak pernah sama lagi. Sekembalinya ke rumah, ia jatuh sakit selama 7 hari 7 malam. Tubuhnya panas membara seperti terbakar dari dalam, namun dokter tidak menemukan tanda penyakit apapun. Dalam tidurnya, ia selalu mendengar suara tongkat menghentak tanah, disusul bisikan lembut ayat-ayat suci yang belum pernah ia pelajari. Ibunya yang panik nyaris membawa Aditya ke dukun desa, namun seorang kakek renta, yang entah dari mana datangnya, berkata tegas, jangan ganggu prosesnya. Dia sedang dikuliti dari dalam. Yang kotor sedang dimusnahkan. Malam Jumat Kliwon berikutnya, meski tubuhnya belum pulih sepenuhnya, Aditya kembali melangkahkan kaki ke petilasan Syekh Siti Jenar. Kali ini, tempat itu jauh lebih lengang, hanya 5 orang yang datang. Namun suasananya jauh lebih mencekam. Kabut turun lebih cepat, dan angin bertiup membawa bau kayu cendana bercampur darah segar. Di bawah beringin, tanah bergetar pelan, seperti mengalun napas dari dasar bumi. Aditya duduk bersila, menutup mata, dan memusatkan hati. Dalam sunyi yang sangat, tiba-tiba udara menjadi berat, dan terdengar suara langkah mendekat dari arah belakang, pelan, tapi menggetarkan dada. Aditya menoleh. Di hadapannya berdiri sosok pria bersorban merah tua, berjubah hitam kelam dengan sulaman lafaz al-haq menyala samar di dada. Matanya tajam seperti pedang yang telah mencicipi banyak peperangan, namun di balik sorotnya, terpancar kasih yang sulit dijelaskan. Lelaki itu tidak bicara, hanya mengangkat tongkat kayu dengan ukiran kaligrafi tua. Saat tongkat itu menyentuh tanah, kilatan cahaya membentuk pola melingkar yang menyala di sekitar pusara. Mendadak angin berhenti, waktu kembali beku, dan dari balik beringin, terdengar suara-suara asing, suara tangisan, tawa, dan denting rantai. Aku adalah penjaga gerbang rahasia, ucap lelaki itu akhirnya, suaranya berat tapi menenangkan. Kau telah dibuka dari dunia jasad, kini kau ditawari melihat dunia di balik tabir. Tapi ingat,
Tak ada yang bisa kembali utuh setelah melihat kebenaran. Tanpa menunggu jawaban, ia menyentuh dahi Aditya dengan tongkatnya. Seketika tubuh Aditya tersentak, matanya terbuka lebar dan ia melihat pemandangan yang membuat jantungnya nyaris meledak. Di balik petilasan itu terbuka sebuah celah bercahaya, di mana ribuan makhluk cahaya dan kegelapan berdiri berhadap-hadapan, menanti keputusan yang akan ditentukan oleh satu hal, hati manusia. Cahaya dari celah dimensi itu menyilaukan, tapi bukan seperti cahaya matahari, lebih seperti lembar-lembar kitab kuno yang terbuka di langit dan memancarkan huruf-huruf hidup yang menari di udara. Aditya menyaksikan makhluk-makhluk aneh yang tak tergambar oleh logika, sosok bersayap api, makhluk bermata seribu, dan entitas menyerupai manusia namun tak memiliki wajah. Di tengah barisan itu berdiri satu sosok berjubah putih yang wajahnya tampak seperti wajah Aditya sendiri, namun lebih tua, lebih bijak, dan bersinar lembut. Itulah bagian dirimu yang belum terlahir, bisik suara lelaki bersorban merah. Ia menunggumu untuk menyatu, agar kau menjadi utuh. Tiba-tiba langit retak, dan dari celah itu muncul kilat hitam membentuk bayangan raksasa dengan tawa menggema. Para makhluk cahaya mundur, dan udara dipenuhi bau belerang serta kematian. Sosok jahat itu berbicara dalam bahasa asing yang langsung merayapi hati Aditya dengan rasa takut luar biasa. Ia adalah Al-Mazlum, penjaga kegelapan hati manusia. Ia muncul jika yang datang ke petilasan membawa niat selain keikhlasan, kata lelaki bersorban. Aditya mulai gemetar. Ia teringat bahwa ketika pertama kali datang ke petilasan, ia menyimpan keinginan pribadi, ingin cepat kaya, ingin terkenal. Tapi malam ini, ia hanya datang karena dipanggil. Karena jiwanya haus akan sesuatu yang lebih besar dari dunia. Al-Mazlum menatap Aditya dan tertawa keras. Jiwa ini belum murni. Ia belum layak. Suara itu mengguncang petilasan, membuat tanah retak halus dan ranting-ranting beringin tua jatuh berguguran. Aditya memejamkan mata, dan entah dorongan dari mana, ia berteriak membaca ayat yang entah sejak kapan ia hafal, La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Suara itu menggelegar dari mulutnya bagai guru, dan dari dalam dadanya keluar cahaya bulat yang langsung menembus tubuh bayangan hitam itu. Sosok Al-Mazlum menjerit melengking, lalu menghilang menjadi abu yang terserap tanah. Saat semuanya kembali tenang, lelaki bersorban merah menatap Aditya lama sekali. Kau baru saja disucikan melalui ujian pertama. Tapi ingat, belum selesai. 3 gerbang lagi menantimu. Lelaki itu lalu menyerahkan secarik kain hitam bertuliskan huruf Arab kuno, berbau wangi tapi menusuk hidung seperti dupa pembuka ruang gaib. Bawalah ini ke tempat berikutnya. Jika kau sanggup melewati semuanya, kau akan diberi hak untuk bicara dengan Khodam Agung Syekh Siti Jenar, dalam wujud yang tak akan dikenali siapapun kecuali mereka. Yang hatinya telah lepas dari dunia. Malam itu, petilasan lemah bang kembali sunyi. Tapi dalam dada Aditya, badai baru saja dimulai. Malam berikutnya, Aditya mengikuti petunjuk kain hitam bertulisan Arab kuno itu. Di bagian ujungnya, tertera satu kalimat samar yang hanya terbaca saat diterangi cahaya bulan purnama. Carilah suara yang tak berasal dari mulut, namun dari tanah yang bersikir. Petilasan lemah bang kini terasa lebih sunyi dari biasanya. Tidak ada pesiarah, tidak ada hembusan angin, hanya denting suara malam dan bisikan halus dari akar-akar beringin yang terasa hidup. Aditya meletakkan kain itu di tanah pusara, dan seketika tanah bergelombang pelan seperti dada makhluk raksasa yang sedang bernapas. Tiba-tiba, dari bawah tanah terdengar lantunan zikir yang tidak pernah ia dengar di dunia ini. Nada dan getarannya membuat bulu kuduk berdiri, seperti suara ribuan ruh yang sedang memuja dalam satu irama. Dari pusara itu muncullah kabut hitam pekat, lalu perlahan membentuk sosok wanita tua berkerudung panjang, bermata putih polos tanpa bola mata. Ia tidak bicara dengan mulutnya, tapi suara langsung hadir di dalam benak Aditya. Kau ingin melewati gerbang kedua. Maka kau harus mendengarkan kisah yang tak boleh didengar oleh manusia. Suara itu berat, menyayat, namun dalamnya seperti samudra yang menyimpan rahasia dunia bawah. Wanita tua itu lalu mengetuk tanah dengan jemari panjangnya yang seperti akar, dan dari dalam bumi muncul bayangan-bayangan masa lalu. Aditya melihat gambaran Syekh Siti Jenar duduk di tengah medan pertempuran spiritual melawan para ulama keraton, bukan dengan pedang, tapi dengan kalimat-kalimat kebenaran yang membuat roh-roh jahat meraung dan memuntahkan asap hitam. Ia juga melihat satu rahasia besar, bahwa sebelum wafat, Syekh Siti Jenar menitipkan satu bagian jiwanya ke dalam pusara lemah bang, bukan tubuhnya, tapi inti dari hakikat hidup.
Itulah yang membuat tempat itu tidak bisa dijamah sembarangan. Ketika penglihatan itu berakhir, wanita tua itu menunduk. Kau telah melihat rahasia yang bahkan para ulama pun tak tahu. Maka kini kau akan diuji dengan sebaliknya. Seketika tubuh Aditya diseret ke dalam lubang pusara, jatuh ke kegelapan tanpa dasar. Suasana dingin, penuh suara jerit dan tawa, seperti lorong antara dunia dan akhirat. Ia menggigil, kehilangan arah, namun dalam kegelapan itu, terdengar satu suara halus, lirih namun kuat, jika ingin keluar, nyalakan cahayamu sendiri. Aditya memejamkan mata dan mulai membaca ayat-ayat suci dengan hati yang lurus. Saat itulah, dadanya menyala, menerangi kegelapan, dan menunjukkan jalan menuju gerbang berikutnya. Aditya terjatuh di sebuah pelataran gelap dengan lantai batu yang terasa seperti tulang belulang. Sekelilingnya berdiri pilar-pilar raksasa yang melengkung ke langit, menyembunyikan langit itu sendiri. Udara di tempat itu basah, berbau darah dan dupa terbakar. Tiba-tiba, terdengar ribuan bisikan menggema, seperti jutaan manusia berbicara serempak, dusta, janji palsu, fitnah, gibah, dan kata-kata manis yang menyembunyikan racun. Dari kegelapan itu muncul sosok tinggi menjulang, berjubah dari lidah-lidah manusia yang masih hidup, menggeliat dan menjilat-jilat udara. Itulah penjaga lidah, makhluk yang menjaga gerbang ketiga, kebenaran yang terucap dari manusia. Suaranya tak terdengar, tapi langsung muncul dalam dada Aditya seperti petir, setiap manusia akan diuji melalui lidahnya. Kau pun demikian. Aditya seketika melihat dirinya di masa lalu, saat ia pernah berbohong kepada ibunya, saat menipu teman demi keuntungan, saat berjanji pada Tuhan namun melupakannya begitu keinginannya terkabul. Setiap dusta itu muncul di udara dan menjadi ular hitam yang melilit tubuhnya, membuatnya sesak, membuat jantungnya berdegup seperti akan meledak. Sebelum menemuiku, kau harus melepaskan semuanya, atau binasa oleh ucapanmu sendiri, suara itu bergemuruh dalam dirinya. Dalam kondisi tercekik dan nyaris tak sadarkan diri, Aditya mengangkat wajah dan mulai menangis. Bukan karena takut, tapi karena sadar betapa kotor lidahnya, dan betapa sering ia mengotori nama Tuhan dengan janji-janji kosong. Ia merintih lirih, membaca surah-surah yang selama ini ia baca hanya sebagai formalitas. Tapi kali ini, tiap lafaznya keluar dari dasar hatinya, seperti air jernih yang mengalir dari batu karang yang retak. Dan tiba-tiba, semua ular-ular hitam itu luruh dan meleleh menjadi cahaya. Jubah lidah di tubuh penjaga itu pun berhenti bergerak, dan sang makhluk mengangguk lambat. Sekarang kau telah memahami satu hal penting, kebenaran bukan hanya di hati, tapi juga harus hidup di lidahmu, bisik suara itu terakhir kalinya. Gerbang berikutnya pun terbuka, kali ini berupa cermin hitam raksasa yang menampakkan wajah Aditya sendiri, namun kali ini ia bukan hanya melihat wajahnya, tapi seluruh dosa dan kebaikan yang ia simpan di balik mata dan senyumnya. Cermin itu lalu retak dan menyedot tubuh Aditya masuk ke dalamnya, menandakan bahwa ujian keempat akan menjadi ujian yang paling menyakitkan, menghadapi bayangannya sendiri. Aditya terhisap ke dalam cermin hitam raksasa itu tanpa sempat bersiap. Saat ia membuka mata, dirinya berada dalam ruang tanpa langit dan tanpa tanah, segalanya berwarna kelabu, seolah dunia telah kehilangan cahaya dan waktu. Di hadapannya berdiri sosok yang menyerupai dirinya, namun matanya merah menyala, senyumnya sinis, dan dari tubuhnya mengepul asap hitam pekat. Aku adalah kau, yang kau sembunyikan dari dunia, ucap sosok itu. Bayangan kelam ini berjalan mendekat, membawa serta suara jeritan masa lalu, tawa ejek orang-orang, dan semua kegagalan yang pernah ia coba lupakan. Sosok itu menyerang tanpa peringatan. Aditya terlempar, dan luka-luka batin mulai bermunculan secara nyata di kulitnya, bekas hinaan waktu kecil, rasa ditinggal ayah, kebencian kepada takdir, semua menjadi luka menganga. Kau tak layak diterima oleh siapapun, bahkan oleh Khodam Syekh Siti Jenar. Bentak bayangan itu, menyeringai sambil mencengkeram dada Aditya. Nafasnya tersengal. Ia mencoba membaca doa, tapi bayangannya ikut melafalkan dengan suara yang mengejek. Jangan pura-pura suci, kau membaca doa hanya saat takut, ucapnya sambil menertawakan dengan tawa bergema yang memekakkan telinga. Di tengah keputusasaan, Aditya memejamkan mata dan berteriak dalam hati, Tuhan, jika aku memang hina, maka hinakan aku di hadapanmu, tapi jangan biarkan aku dikuasai oleh bayanganku sendiri. Tiba-tiba, dari dalam dada Aditya muncul cahaya kecil, seperti bara yang menyala perlahan. Ia tidak lagi melawan bayangannya dengan amarah, tapi dengan penerimaan. Ia mendekat, memeluk sosok bayangan itu,
yang menggeliat marah, membakar tubuhnya, tapi tidak ia lepaskan. Hingga akhirnya bayangan itu meleleh dalam pelukannya, menguap menjadi kabut putih yang meringankan dadanya. Cermin hitam itu kembali muncul di hadapannya, namun kini tidak memantulkan dirinya, melainkan jalan bercahaya menuju puncak petilasan. Suara lembut terdengar, kau telah mengalahkan musuh yang paling sulit, dirimu sendiri. Aditya melangkah masuk ke dalam cahaya itu, kini tubuhnya terasa ringan, namun ia tahu bahwa yang menantinya di bab terakhir bukan sekadar ujian, melainkan pertemuan. Pertemuan dengan Khodam Syekh Siti Jenar, penjaga warisan spiritual yang hanya akan muncul pada mereka yang telah benar-benar dibersihkan. Cahaya itu menuntun Aditya menuju pelataran batu yang dikelilingi oleh pohon-pohon tua menjulang, daunnya gemetar seperti menyambut kedatangannya. Udara malam terasa hangat, padahal sebelumnya dingin menusuk. Langit di atasnya membelah, memperlihatkan purnama bundar sempurna, seakan menatap langsung ke jiwanya. Di tengah pelataran itu berdiri sosok berjubah putih dengan wajah damai namun memancarkan wibawa yang luar biasa. Dialah Khodam Syekh Siti Jenar, penjaga petilasan dan penyambung hakikat yang telah hilang di telan zaman. Aditya berlutut dengan sendirinya, bukan karena dipaksa, tapi karena tubuhnya seperti tahu bahwa inilah tempat tertinggi dari seluruh perjalanannya. Sang Khodam berbicara dengan suara bergema lembut, wahai jiwa yang telah melalui cermin dirimu sendiri, apa yang engkau cari di tanah lemah bang? Aditya menjawab lirih, aku tak lagi tahu apa yang kucari, karena yang tersisa hanya rasa hampa dan kerinduan akan kebenaran. Sang Khodam mengangguk, lalu mengangkat tangannya. Dari balik jubahnya muncullah kitab tua berlapis cahaya yang terangkat sendiri dan membuka lembar demi lembar, memperlihatkan tulisan-tulisan yang tidak ditulis oleh tinta, tapi oleh cahaya zikir para wali. Tiba-tiba, angin berhembus kencang dari segala arah, dan langit berubah menjadi semacam kubah bercahaya. Waktu terasa berhenti. Di dalam ruang sakral itu, Sang Khodam menyentuhkan jarinya ke dahi Aditya. Seketika, seluruh pengalaman hidup Aditya, dari masa kecil hingga kini, terbentang seperti film dalam pikirannya, namun kali ini ia melihat semuanya dari sudut pandang ilahi, bahwa tak ada luka yang sia-sia, tak ada air mata yang tak tercatat. Khodam berkata, mereka yang bersih hatinya akan dikabulkan keinginannya, bukan karena dia meminta, tapi karena dia telah menjadi bagian dari kehendaknya. Ketika Aditya membuka matanya, ia telah kembali duduk di pelataran petilasan Dusun Lemah Bang. Malam Jumat Kliwon itu masih berlangsung, dan purnama masih menggantung utuh. Orang-orang di sekelilingnya terdiam, sebagian bahkan menatapnya dengan heran, seolah mereka tak melihat apa yang ia alami. Namun ia tahu, dirinya bukan lagi Aditya yang sama. Ia menunduk, mencium tanah petilasan, lalu berdiri perlahan sambil berbisik, aku telah melihat dan aku telah ditemukan. Angin malam mengalun pelan, membawa serta bisikan tak kasat mata, jangan hanya datang untuk mencari. Datanglah untuk disucikan. Sekian, terima kasih.